Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian bagaimana kegiatan rutin saya yang saya lakukan setiap pagi dan sore hari merawat kolam ikan gurame saya. Jadi kegiatan ini biasanya rutin saya lakukan pagi dan sore ketika libur teman-teman. Jadi kalau misalnya waktu saya bekerja itu saya lakukan sore hari saja. Jadi kegiatan ini meliputi pengecekan kondisi kolam, membersihkan sampah-sampah yang ada di permukaan kolam, kemudian pemberian pakan kepada ikan gurame teman-teman. Jadi di sini ya kegiatannya seperti ini, saya berjalan-jalan di atas kolam sambil memperhatikan permukaan kolam ya. Kalau misalnya ada sampah ataupun bekas pakan alternatif itu dibersihkan. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini ada kangkung ya. Kalau kangkung ini memang tidak saya bersihkan langsung, karena kalau misalnya saya bersihkan langsung nanti ketika saya mau kasih pakan pelet ini ikannya malah tidak mau makan pelet. Jadi saya biarkan dulu, besok pagi-pagi itu baru saya bersihkan, saya serok menggunakan serokan. Nah, pengecekan kolam ini teman-teman, kita juga memperhatikan ya, kalau ada di kolam kita itu ikan gurame yang terkena penyakit. Biasanya kalau musim penghujan ya, ada ikan yang berenang di permukaan, langsung kita ambil dan langsung dikarantina ya, supaya ikannya sembuh dan kita kembali pelihara di dalam kolam. Nah, ini saya berjalan di bawah ya, di samping kolam. Ini teman-teman bisa lihat kolam saya ini tingginya, ini untuk tinggi dinding ini 2 meter nih teman-teman. Tapi untuk ketinggian airnya itu sekitar 1,3 meter teman-teman, atau 130 cm. Nah ini ya. Nah, karena kolam ini juga agak sedikit tenggelam ya ke tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat secara langsung itu memang tingginya nggak sampai 2 meter nih teman-teman. Tapi untuk tinggi betonnya ini dari bawah, karena dia dari dalam tanah ya, saya tanam betonnya ini tingginya sekitar 2 meter teman-teman. Untuk tinggi airnya itu 130 cm. Nah, itu ada lubang-lubang yang saya pegang itu merupakan batas airnya teman-teman. Nah, itu sekitar 130 cm. Nah, ini ya kegiatan rutin saya mengecek keadaan kolam saya di bagian samping. Nah, ini saya buka keran central drainnya, ini saya buka supaya air ataupun kotoran yang mengendap di dasar kolam itu keluar. Nah, seperti ini ya teman-teman, lihat kotoran di bagian dasar itu keluar teman-teman. Akan tetapi kegiatan ini bisa juga dilakukan selain membuka keran, itu saya juga menggunakan pompa celup. Saya celupkan ke dasar kolam, nanti kotorannya akan disedot menggunakan pompa celup teman-teman. Nah, kegiatan ini rutin saya lakukan setiap hari. Kalaupun saya sibuk ya terlewatkan, tapi ya hampir setiap hari mudah-mudahan tidak akan terlewatkan kegiatan ini ya, supaya kondisi air saya itu tetap terjaga kebersihannya. Nah, ini setelah dirasa airnya sudah bersih, langsung ditutup ya kolamnya, atau kotornya tidak keluar lagi. Nah, ini kolam yang kedua, ini saya buka kerannya. Nah, ini saya menggunakan sebenarnya pipanya kekecilan nih teman-teman, karena saya menggunakan pipa 3/4. Sebenarnya bagus menggunakan pipa 1 inci ya, 1 inci itu sudah pas, tapi ya apa boleh buat, ini pipa ini ya ada pemberian ataupun bekas dari pipa air yang ada di rumah saya, jadi saya gunakan saja. Nah, ini ya, kalau airnya dirasa sudah bersih artinya langsung ditutup ya kerannya. Nah, ini saluran pembuangan. Ini teman-teman bisa lihat tanaman talas yang ada di samping kolam ini cukup lumayan banyak, walaupun masih kecil-kecil ya. Ini nanti kalau sudah dibiarkan itu agak lama tumbuh subur besar jadi daunnya, ini baru kita bisa ambil.
Nah, ini kegiatan ini teman-teman rutin nih teman-teman. Dibuka kerannya supaya kotoran itu terbuang. Nah, ini kolam saya ya. Untuk di bagian belakang ini tingginya 2 meter nih. Nah, untuk airnya 130 cm sampai 150 cm ini teman airnya. Nah, kegiatan ini rutin ya teman-teman, tidak bisa ditinggalkan ataupun harus dilakukan setiap hari. Nah, ini lanjut setelah dirasa perawatan sudah selesai, lanjut kita kasih makan teman-teman. Nah, ini kotak pakan saya. Kemarin ini ada 2 ember di dalam ini, cuma embernya rusak jadi tinggal 1 nih teman-teman. Jadi untuk pakan ikan patin dan ikan gurame itu sama saja saya buat nih 1 ember. Nah, pemberian pakan ini teman-teman kita sesuai takaran ya, berapa banyak ikan kita rasa cukup ya. Kalau untuk pemberian pakan itu kalau menurut saya lebih baik cukup ataupun agak sedikit kurang ketimbang kita memberi pakan berlebihan. Misal ya, untuk ikan 100 ekor cukup ya, setengah gayung saja sudah cukup teman-teman untuk 100 ekor ikan patin maupun ikan gurame yang ukuran 5 jari ataupun telapak tangan orang dewasa, itu setengah gayung air itu sudah cukup teman-teman. Bahkan kalau mau kurang sedikit ya nggak apa-apa, karena kalau kita kasihnya kurang itu yang ikannya tetap makan pelet tapi sedikit ya. Kalau misalnya kita kasih berlebihan itu bisa jadi pelet yang tidak dimakan itu akan mengendap di dasar kolam dan menjadi bom amoniak. Nah, kegiatan sore hari saya nih seperti ini nih teman-teman, kasih makan ikan. Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi saya karena selain saya melakukan kegiatan positif, saya juga punya kesibukan yang menurut saya ini bagian dari hobi saya teman-teman. Selain memberi makan ikan di kolam, biasanya saya juga memberi makan ikan saya di akuarium teman-teman, karena akuarium saya cukup banyak di rumah, ada sekitar 8 buah ya akuariumnya berisi ikan mas koki, karena memang dari kecil saya memang hobi memelihara ikan nih teman-teman. Nah, untuk pemberian pakan ini ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, lebih baik sedikit kurang tapi jangan berlebihan, karena kalau misalnya berlebihan takutnya nanti sisa pelet akan menjadi bom amoniak dan menjadi penyakit untuk ikan gurame kita. Nah, ini ya teman-teman ya, saya berjalan-jalan di atas dinding kolam ini memberi makan ikan gurame saya. Nah, kegiatan inilah yang saya lakukan hampir setiap hari ya, bahkan hari libur itu 2 kali sehari saya lakukan. Kegiatan rutin seperti ini teman-teman harus kita lakukan setiap hari, jangan pernah bosan, agar nantinya pas pada saat kita panen hasil yang kita dapat itu memuaskan. Karena yang tadinya biasa kita prediksi ikan yang kita pelihara itu beratnya per 1 ikan itu 500 gram, bisa saja karena kita rutin merawat setiap hari, rutin memberi makan, dan juga kita cek terus kebersihan air kolam kita, maka ikan kita akan cepat bertumbuh besar dan hasil panennya akan lebih maksimal ataupun lebih memuaskan teman-teman. Nah, kalau untuk kolam beton itu kelebihannya seperti inilah teman-teman ya, kita bisa berdiri di atas kolam seperti ini ya, kita bisa atur airnya seperti yang saya lakukan tadi, membuka keran central drainnya supaya kotoran ataupun sisa pakan yang mengendap di dasar kolam itu terbuang. Nah, seperti ini ya, saya jalan ke sana kemari, saya perhatikan kolam saya. Ini sebenarnya nggak ada saya sediakan pakan alternatif daun talas yang ukurannya besar, mau mengambil di hutan. Kondisi di dekat rumah saya itu masih ada banjir ya, jadi nggak bisa melalui jalan untuk ke hutan. Nah, seperti ini teman-teman kegiatan rutin setiap hari. Nah, untuk menjadi pembudidaya ikan gurame yang
sukses, kita harus ya rajin seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita mau dapat untung yang besar tapi kita malas-malasan, tentu saja itu bukan jalan yang terbaik. Jadi kalau mau kita sukses dalam budidaya ikan gurame, kita harus rutin mengontrol kolam, memberi makan, kita perhatikan pakan alternatif, kesehatan ikan, dan perawatan air kolam. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan buatkan bagaimana kegiatan saya ini untuk menguras kolam ikan gurame saya ataupun membersihkan kotoran di dasar kolam saya menggunakan pompa celup. Jadi supaya teman-teman bisa tahu bagaimana membersihkan kotoran yang ada di dasar kolam jika teman-teman sekalian tidak menggunakan pembuangan central drain ya. Walaupun teman-teman tidak menggunakan sistem central drain di kolam betonnya, akan tetapi kita tetap bisa membersihkan kotoran yang ada di dasar kolam menggunakan pompa celup ya. Gunakan pompa celup yang kekuatan daya hisapnya itu di atas 4000 liter per jam ya. Bisa 5000 bahkan di atas 5000 teman-teman, tergantung budget dan kemampuan kita ya untuk membeli pompa celupnya. Nah, selain itu teman-teman, ini ya sudah saya kasih makan ya, saya siram tanaman talasnya ini sebagai pakan alternatif. Harus kita rawat juga ya supaya tanaman ataupun pakan alternatif ini tumbuh subur. Nah, untuk jenis tanaman talas yang saya tanam ini, dia memang harus kondisi tanahnya harus lembab, jadi harus disiram rutin setiap hari karena ini tanaman talas ini terpapar langsung oleh sinar matahari, maka tanahnya akan kering kalau tidak disiram setiap hari. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tanaman talasnya baru saya tanam juga, jadi kondisinya masih kecil ya. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai kegiatan yang saya lakukan dalam hal perawatan kolam ikan gurame saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga menjadi motivasi serta semangat untuk teman-teman sekalian untuk merawat kolam ikan guramenya. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus bisa berbagi kepada teman-teman sekalian tentang dunia budidaya ikan skala rumahan.